Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa gapai kemuliaan yang dirahmati Allah, tidak sedikit orang yang tergelincir karena lalai dalam urusan keluarga. Padahal Allah Ta'ala telah mengingatkan bahwa di antara pasangan dan anak-anakmu akan ada yang menjadi ujian bagi keimananmu. Maka hadapilah dengan bijak, penuh kesabaran dan keimanan yang kokoh. Jangan sampai cinta kepada keluarga melampaui batas sehingga melupakan ketaatan kepada Allah. Karena ujian terberat seringkali datang dari orang terdekat. Dan pemirsa, selama 45 menit ke depan insya Allah kita akan mengulas sebuah tema yang sangat menarik yang mengingatkan kita bahwa keluarga bisa menjadi ladang pahala atau justru menjadi ujian berat bagi keimanan seseorang. Semoga dari pembahasan ini kita semakin dewasa dalam menyikapi dinamika keluarga dan senantiasa mempersiapkan bekal untuk hidup yang kekal di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, saya tidak sendirian, sudah hadir bersama saya di studio. Ada gurunda dan juga ayahanda kesayangan kita semua, Kiai Haji Haris Sakam. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat, Pagi-pagi semangat. Habis ini masih ada banyak aktivitas yang menunggu ya Pak Kiai ya? Iya, insya Allah setelah ini ada nama juga laki-laki panggilan. Masya Allah. Tapi panggilannya ini memberikan ilmu yang bermanfaat, mudah-mudahan jadi amal jariah. Pak Kiai selalu sehat, doa kami seperti itu ya. Amin. Jadi selalu memberikan pencerahan kepada kami tambah ilmu, kami tambah iman, kami tambah takwa, insya Allah jadi pahala dan wasilah juga bagi Pak Kiai. Amin ya rabbal alamin. Pak Kiai, pembahasan kita kali ini menarik soal keluarga yang justru juga bisa menjadi ujian. Nah kalau ujian dari keluarga atau orang-orang terdekat itu kan memang luar biasa ya Pak Kiai ya. Butuh treatment khusus. Nah nanti kita akan bahas, tapi sebelum itu saya juga mengingatkan bagi Anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan, Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda berupa video melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Baik, Pak Kiai, soal keluarga, karena ya pasti yang namanya kita ya lahir dalam sebuah keluarga, gesekan di dalam keluarga itu kan suatu hal yang wajar, yang memang lazim terjadi. Dan di Quran juga sudah dijelaskan tadi, bahkan ada pasangan dan anak-anakmu yang akan menjadi ujian juga bagimu. Bagaimana kita bisa memaknai hal ini ya, supaya kita juga di satu sisi kita tetap waspada, tidak berlebihan, tapi di sisi lain kita juga nggak terlalu takut untuk bersikap juga kepada keluarga kita. Tafadhol Pak Kiai. Baik, bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Mbak Mila dan para pemirsa, dimanapun Anda berada, yang disampaikan dalam muqaddimah, ayat muqaddimah sama Mbak Mila itu, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum fahzaru. Hai orang-orang yang beriman, inna min, sesungguhnya min azwajikum, min itu kalau dalam terminologi Al-Quran itu maknanya litab'in, sebagian. Jadi bisa jadi ada. Bisa jadi ada anak kalian dan pasangan kalian itu ya adalah musuh. Ini menarik Mbak Mira. Kalau Mbak Mira tadi bilang pasangan, itu sebenarnya kalau kita lihat dalam penjelasan atau terjemah Al-Quran, sesungguhnya anak dan istri-istri kalian gitu loh. Maka apakah boleh diartikan yang semacam itu? Maka bisa jadi orang akan protes. Loh, apakah cuma wanita yang bisa menjadi musuh itu? Nah, maka memang benar bahwa kata azwaj itu adalah pasangan. Itu lebih representatif ya untuk memaknakan itu. Kemudian yang mesti juga dipahami bahwa Qadhi Abu Bakar Ibnul Arabi, beliau mengatakan hazil ayah yadullu ala zatil adawah. Ini yang menunjukkan adalah hakikat dari permusuhan, bukan hakikat dari pasangan dan anak gitu. Jadi bukan anak itu musuh, istri itu musuh, bukan. Wa inna makana aduwan bifi'lihi, kata beliau. Sesungguhnya terjadinya anak dan pasangan kita itu menjadi musuh itu ketika dia melakukan sikap permusuhan. Nah ini
ada di dalam satu riwayat bahwa asbabun nuzul surah ini di zaman Nabi itu kan masih masa di mana Islam masih mengatur sedemikian rupa karena memang mobilisasinya masih porak-poranda, belum menjadi utuh gitu ya, karena sebagai agama baru ya, sebagai komunitas baru. Nah, salah satu yang tidak bisa dihindari itu adalah terjadinya peperangan di antara umat Islam dengan orang-orang yang merasa agamanya diganggu karena orang-orang itu pindah agama kepada pengikut agama Muhammad. Maka ada salah seorang sahabat itu ketika dia mau berangkat berperang itu oleh istrinya, ya, liman yad'una, nanti kalau kamu berangkat perang nanti kami mintanya ke siapa, kami minta tolong siapa. Anaknya juga bilang begitu. Tetapi sahabat ini tetap dia melakukannya. Tapi ada juga sahabat yang itu ketika itu dia nggak jadi gitu. Karena bahasanya digondeli sama istrinya, ya benar juga kalau aku pergi makannya siapa? Terus anak-anak ini masih kecil, tanggung jawab siapa? Maka dia nggak jadi berangkat itu. Jadi ayat ini turun ketika sebuah kewajiban untuk menyatakan seseorang untuk menunjukkan eksistensinya dan menjaga kewibawaannya. Kau nggak usah takut sama istrimu, sama anakmu, karena Allah dengan otoritasnya itu bisa memberi makan dengan caranya Tuhan. Lakukan saja itu yang sudah dilakukan itu. Nah ini yang tidak jadi tuh, nah itu namanya pasangannya itu musuhnya dia. Anaknya itu yang menahan dia mau berperang, itulah musuhnya dia. Karena dialah yang mencegah, yang menghalangi dia masuk surga. Itu maknanya. Oke. Jadi sebenarnya dan di Quran juga dijelaskan kan Pak Kiai bahwa kita juga jangan sampai lalai, terlalu mencintai pasangan dan juga mungkin mencintai anak, harta gitu ya. Karena itu bisa melalaikan dan membuat kita jauh dari Allah. Koridor lalai itu sendiri tuh seperti apa Pak Kiai? Nah, kayak tadi itu kan jelas ya, kalau dia mau perang gak jadi perang. Gak jadi perang gitu. Jadi justru. Kemudian kalau dia umpamanya dia mau berangkat haji ini. Sekarang ini jamaah kita banyak berangkat haji. Ada orang yang mau daftar haji, ya, dia bilang lebih baik kamu cicil buat tanah tuh. Nanti kalau kamu beli tanah, cicil tanah, pakai usaha. Kalau kamu dapat lagi baru haji gitu loh. Itu kelihatannya rasional, tetapi dia yang disebut aduan lakum tuh yang semacam itu. Padahal kalau dia persolahkan, dia persilakan, didoakan, dia berdoa di sana di tempat yang qabul, malah dapat dua-duanya, hajinya dia dapat, tanahnya juga dia dapat. Ya. Nah itu, jadi sejauh kebaikan itu tidak jadi dilakukan, ya, dan itu adalah pengaruh dari pasangannya, maka itu namanya aduan lakum. Ya. Jadi sebenarnya ukuran adalah ada kebaikan nggak di situ yang mendekatkan kita kepada Allah ya Pak Kiai? Ya. Menjauhkan atau mendekatkan? Kalau kemudian akhirnya menjauhkan kita dari Allah, ya itu tadi lalainya tuh di situ. Gitu. Iya betul. Nah ada beberapa mungkin cerita ya yang biasa kita dengar tuh ya, misalnya ada kasus korupsi misalnya yang terjadi gitu. Ada mungkin karena tuntutan dari pasangan, karena mintanya banyak sehingga akhirnya membuat mungkin pasangannya harus melakukan korupsi. Nah hal-hal kayak gitu tuh berarti juga itu yang justru tadi ya, yang melalaikan dan juga menjadi musuh sebenarnya itu malah seperti itu ya Pak Kiai? Iya, jadi makanya kan ada orang yang mempertanyakan bahwa ikatan-ikatan istri-istri dalam sebuah instansi itu sebenarnya apakah itu positif atau negatif? Jawabannya ada positifnya, ada negatifnya. Taruhlah umpamanya di kepolisian, di ketentaraan, di ASN. Maka mereka kan ada satuan-satuan istri-istri itu. Yang sebenarnya itu yang bertugas itu suaminya, bukan istrinya. Yeah.
Nah, bagi yang sama-sama kaya dia bisa jadi merasa satu level gitu. Tetapi ada orang yang merasa ketinggalan dan perlu lari untuk menyamakan langkah dengan yang lain. Nah, itu yang menyebabkan dia yang meminta kepada suaminya, ini capek nih kalau harus lari terus menyamakan langkah dengan yang di depan. Nah, ini bisa jadi musuh memang. Nah, tapi jangan lupa Mbak Mila, bahwa ada faktor lain yang menyebabkan pasangan kita, anak kita itu menjadi musuh. Jadi bukan aspek materi, tetapi aspek keagamaan. Ada orang yang nggak peduli bahwa istrinya itu nggak sholat, anaknya nggak sholat, dia nggak peduli. Kenapa? Bagaimana mau peduli? Karena dia sendiri juga bukan pelaku sholat gitu loh. Nanti pada saat dia punya kesadaran dia mau berbuat baik, tapi ikatan kakinya itu menjadi semakin berat dia untuk melangkah karena memang dia tidak mendidiknya. Dan itu banyak kasus yang dalam periwayatan itu bahwa digambarkan seorang ayah yang amalnya baik mau masuk ke dalam sorga, palang pintunya itu anaknya. Sehingga kalau dia memang mau masuknya juga dia mesti tebas dulu. Itu kan sebuah ilustrasi yang memilukan. Nah, dia termasuk dimaksud bahwa anak dan istri itu menjadi aduan lakum itu. Nanti. Dan itu lebih menyakitkan ketimbang dia menjadi musuh di saat ini. Jadi tidak mesti materi. Tetapi keagamaan juga bisa jadi musuh. Ya. Setuju Pak Kiai. Baik. Menarik sekali pembahasan kita, tapi kita break dulu Pak Kiai. Nanti kita akan lanjutkan. Pemirsa jangan kemana-mana. Gapai Kemuliaan akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Pemirsa terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Pemirsa di segmen kedua ini Kiai Haji Haris Hakam akan menjawab pertanyaan Anda pemirsa Gapai yang sudah masuk melalui WhatsApp dalam segmen Ustadz Menjawab. Ya, dan pertanyaan kali ini yang sudah masuk datang dari Muhammad Irfan di Bogor, Jawa Barat. Kita akan simak bersama pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Hardiansyah, guru Al-Quran di Pesantren Baitul Salam, Tajur Halang, Bogor. Penonton setia program Gapai Kemuliaan Tafsir Al-Quran tematik CNN TV. Saya ingin bertanya, Pak Kiai Haji Haris Hakam, tema nomor 4 tentang keluarga menjadi ujian keimanan. Dalam Al-Quran surat At-Taghabun ayat 14, anak dan istri bisa menjadi musuh bagi suami. Kenapa penentuan istri dengan anak? Apakah suami tidak bisa menjadi musuh bagi istri? Karena tidak semua yang salah adalah istri atau perempuan. Mohon pencerahannya. Kemudian bagaimana kiat bahwa berumah tangga itu agar tidak sampai terjadi permusuhan yang berakibat perceraian atau berakibat di akhirat tidak menyatu, suami di surga, istri dan anak di neraka. Terima kasih atas jawabannya Pak Kiai Haji Haris Hakam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Muhammad Irfan di Bogor, Jawa Barat atas pertanyaannya. Ada 2 pertanyaan Pak Kiai. Tadi sempat disinggung Pak Kiai di segmen pertama. Dalam Quran surat At-Taghabun ayat 14-15 kan disebutkan bahwa istri-istrimu maupun anak-anakmu ini akan bisa menjadi musuh bagimu. Nah, kok kesannya itu tadi Pak Kiai, kenapa hanya istri-istri saja? Apakah kan tidak semua problem dalam rumah tangga itu selalu menjadi kesalahan istri sebenarnya? Itu satu. Yang kedua adalah bagaimana dalam sebuah rumah tangga itu sebaiknya harus dibentuk sehingga ujungnya ini tidak akan ada permusuhan yang berujung pada perceraian. Tafadhol Pak. Baik, ya terima kasih Mas Irfan, guru Al-Quran ya di Bogor. Sebagai guru Al-Quran bisa jadi Mas Irfan ini punya kepentingan tentang makna auladukum wa azwajukum aduwwal lakum. Bahwa kata azwaj itu memang kalau dilihat dari beberapa tafsir itu diartikan istri. Itu konteks istri itu ketika
ayat itu diturunkan dan dibicarakan antara Nabi dengan sahabat-sahabatnya. Tetapi memang ada yang kontekstual bahwa yang dimaksud dengan azwaj itu adalah pasangan. Jadi kalau pasangan maka bisa jadi suami adalah musuh bagi istrinya yang baik. Bisa jadi juga istri bisa menjadi musuh bagi suaminya yang baik. Begitu juga dengan anak. Ada anak yang baik tetapi anak bisa menjadi rusak karena ayah ibunya yang tidak baik. Tekanannya terlalu tinggi maka akhirnya anak bisa melakukan kesalahan. Atau sebaliknya itu tadi. Itu saya kira penterjemahan yang paling bagus. Bahwa potensinya bisa dilakukan oleh suami, bisa boleh istri juga. Anak juga dengan orang tua bisa jadi potensinya sama. Yang kedua, bagaimana mempertahankan agar supaya di dunia bersama dan di akhirat bersama. Ini penting nih. Bahwa prinsip perkawinan dalam Islam itu dia memang lintas alam, bukannya lintas dunia tapi lintas alam. Jadi perkawinan yang sah di dunia maka dia menjadi perkawinan sah di dalam sorga juga. Sehingga istrinya yang di dunia adalah ratu bagi suaminya di akhirat itu. Jadi perkawinannya tidak terputus dengan adanya kematian. Tetapi bisa jadi dia terceraikan oleh nasib. Ya, istrinya yang di sorga, suaminya neraka, atau sebaliknya. Dia terceraikan bukan karena perceraian, tetapi karena nasibnya yang tidak sama. Itu bisa terjadi. Nah, yang paling bagus itu ketika seorang ayah, seorang ibu, dia bertemu bersama di akhirat itu bersama anak-anaknya, bersama ya cucu-cucunya. Itu yang paling bagus sebenarnya. Nah, bagaimana kiatnya itu tadi memang bisa jadi kalau kita lihat dari konsep perkawinan, bagaimana memilih pasangan, maka kita kalau mengikuti ajaran Nabi, dari memilihnya sudah harus diperhitungkan. Ya, jadi fazfar bizatiddin, maka kau orientasikan, kau prioritaskan orang-orang yang memiliki dasar keagamaan. Nah, jadi aspek kecantikan, harta, kedudukan itu jangan dijadikan skala nomor satu. Bila kepentingannya itu adalah kepentingan yang sifatnya keagamaan, itu yang dinomorsatukan, maka bisa jadi dia bisa mempertahankan dari sisi pilihan. Kemudian yang kedua, selain pilihan itu, sepanjang dia berumah tangga, berapa tahun dia berumah tangga itu juga bukan enteng ya orang mempertahankan kebaikan ya, mawaddah warahmah dalam berumah tangga itu enggak mudah. Karena memang ya pada prinsip tentang logam mulia itu dia bisa dipisahkan itu kalau sudah dibakar dan ditempa. Maka mawaddah warahmah itu yang potensial itu bisa menjadi aduan, bisa jadi musuh manakala ya satu dengan keduanya ini tidak bisa bekerja sama dalam menjaga potensi kebaikan itu tadi. Bisa terjadi ya. Jadi yang penting intinya bagaimana kita menjaga fazfar bizatiddin, prioritaskan urusan keagamaan, maka yang lainnya insya Allah dia bisa menyelamatkan itu. Intinya itu. Jadi dari awal tuh memang bagi yang belum menikah berarti memang mempersiapkan memilih pasangan itu juga penting. Melibatkan Allah dalam setiap fase ya Pak Kiai. Iya benar. Yang jomblo-jomblo nih Mbak Mila harus diingatkan ini. Dan pada saat setelah menikah pun juga kemudian udah kayaknya istri saya, pasangan saya, suami saya ini baik nih, soleh nih, belum tentu juga ya Pak Kiai. Harus tetap berdoa ya Pak Kiai. Betul, harus berdoa. Banyak orang mampu menghadapi kemiskinan, tetapi dia tidak mampu menghadapi pasangan. Betul itu Pak Kiai. Kadang-kadang memang seperti itu ya. Jadi minta penjagaan dari Allah juga supaya pernikahannya juga tetap dijaga bahkan sampai jannah gitu. Menarik sekali Pak Kiai. Tapi
Kita harus jeda dulu. Ya, baik. Nanti ada beberapa pertanyaan yang saya penasaran juga dengan jawabannya. Mudah-mudahan nanti juga bisa disampaikan insight-nya. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan masih akan kembali saat lagi. Tetaplah bersama kami. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Ketika Keluarga Menjadi Ujian Keimanan. Pak Kiai, kalau dilihat dari konteks tema kita hari ini, ujian yang berasal dari keluarga. Di Al-Quran juga kita banyak melihat kisah-kisah para nabi dan rasul yang kemudian diuji dari keluarga dekatnya, istrinya, anaknya. Ini kan sebenarnya sebuah pembelajaran ya Pak Kiai. Apa yang mungkin kita bisa sarikan dari kisah-kisah nabi dan rasul yang kemudian diuji dari anggota keluarganya Pak Kiai? Iya, menarik ini Mbak Mila, bahwa seakan Allah ingin mengatakan kepada alam semesta ini, ada contoh model, ada yang kalian boleh memilih gitu. Saya kalau melihat pada kasus-kasus yang bersifat kenabian, seperti Nabi Ibrahim gagal mengislamkan ayahnya atau pamannya ini karena dalam dua perspektif itu. Kemudian gagalnya Nabi Nuh mempengaruhi anaknya. Nabi Lut gagal mempengaruhi istrinya. Kan berarti sudah ada gambaran semua. Nabi gagal mempengaruhi pamannya gitu. Kalau saya melihat khusus yang menyangkut tentang kenabian ini, kalau dalam dunia model ini dia adalah pola yang dibuat sebagai contoh. Untuk mana mungkin kita mengatakan A, B, C kalau tidak ada polanya gitu loh. Jadi kalau kita mau mengatakan A lebih bagus dari B, itu dari lantaran sudah ada pembanding. Nah kalau belum ada pembanding maka pola itu dibuat gitu. Nah kalau itu pola itu dibuat oleh Allah maka kita jangan menghukumkan bahwa yang dibuat pola oleh Allah itu dengan syariat yang datangnya belakangan gitu. Taruhlah seperti bagaimana dengan hukumnya keluarga Nabi gitu. Jangan dihukumkan sejauh itu karena sesungguhnya itu adalah contoh model gitu loh. Bisa jadi pada perkembangannya kalian juga bisa gagal dengan istri kalian, gagal dengan anak kalian, gagal dengan famili kalian itu. Ini contoh-contoh model gitu. Nah, pada fakta di masyarakat memang terjadi itu tipologi kegagalan yang digambarkan itu adalah sebuah tipologi yang akan terus akan ada sepanjang kehidupan manusia itu akan pasti ada. Ya, siapapun bisa jadi itu. Ya, gagal dengan pasangan, gagal sama anak atau gagal dengan orang-orang yang dia cintai itu bisa terjadi. Bisa terjadi dan itu tadi ya kita punya role model sebenarnya dari para rasul, dari kisah para rasul dan juga para nabi ini. Dan itu kemudian tidak menghentikan harapan bahwa terus kita seolah-olah putus asa gitu kan, tidak ya Pak Kiai. Ya, tapi masih boleh, ya. Allah itu dengan maha kasihnya itu tetap akan bisa memberikan solusi kan sebenarnya dalam setiap ujian yang kita terima itu. Menarik. Pak Kiai, belakangan nih apalagi kita hidup sekarang di era media sosial ya, kita melihat mungkin kalau kita buka Instagram, kita buka TikTok dan lain sebagainya gitu. Sering sekali kita disuguhkan dengan pemandangan-pemandangan yang menjual gitu ya, kemesraan di antara pasangan gitu. Apa-apa upload romantisme dan segala macam. Nah, dalam Islam sendiri sebenarnya Pak Kiai, bagaimana kemudian perilaku-perilaku seperti ini? Apakah memang ini diperbolehkan ataukah ini memang totally dilarang Pak Kiai? Saya berpendapat itu termasuk aurat. Ya, aurat itu sesuatu yang harus ditutupi. Gini, niqab, cadar itu pada dasarnya itu lahir bukan dari Islam secara langsung.
Dia adalah budaya orang-orang Yahudi yang di zaman itu menggunakan niqab. Kemudian Islam mengadopsi itu karena dianggapnya bagus. Sehingga kecantikan istrinya itu tidak bisa dinikmati orang lain dan tidak bisa melahirkan ya keinginan untuk menguasai, mengambil, membunuh dan lain sebagainya. Bayangkan ya, kecantikannya saja disuruh tutupin. Bagaimana seandainya sekarang ini kita lihat iklan gula saja sekarang udah menampilkan kemesraan itu. Dia tidak tahu bahwa sebenarnya keretakan itu bisa sebenarnya ada. Nah, tetapi karena itu tuntutan dari produser, maka dia tampilkan yang semacam itu. Termasuk konten-konten yang menampilkan itu. Kenapa kurang kreasi ketika membuat konten itu? Jangan hal-hal yang semacam itu. Maka nanti ketika dia tidak sesuai dengan konten itu menjadi momok dan dia akan menjadi rusak, akan menjadi hilang ya nilai-nilai yang dia sudah mampu mengangkatnya itu dari lantaran dia tidak ternyata cuma tampilannya saja pada yang sebenarnya tidak sesuai, gitu. gitu. Kalau menurut saya itu bagian bukan yang untuk dipertunjukkan. Kemesraan suami sama istri itu kalau memang mau ditunjukkan itu kepada anaknya. Ya, kepada anaknya. Apalagi anaknya yang sudah berkeluarga. Itu perlu ditunjukkan. Tapi kalau kepada orang tidak. Jangan dikira kalau suami itu diam, jalan tidak menggandeng istri kemudian tidak sayang. Justru ya yang sebaliknya yang menunjukkan hal-hal yang semacam itu sebenarnya ada apa di dalam rumah tangganya gitu. Bisa jadi bermakna sebaliknya. Karena kemudian seolah-olah juga banyak kejadian yang kita lihat Pak Kiai akhirnya muncul juga di media bahwa ada beberapa mungkin konten kreator yang menunjukkan kemesraan di keluarga mereka justru banyak, ada beberapa sih saya bisa katakan begitu, yang kemudian justru ternyata kondisi keluarganya tidak seperti itu gitu, karena ternyata ada isu perselingkuhan di dalamnya yang akhirnya membuat keluarganya juga jadi morat-marit lah seperti itu. Nah, apakah, yang ini saya tanyakan, ini bisa karena pengaruh ain atau sebenarnya ini ujian atau musibah Pak Kiai? Dalam menyikapinya harus seperti apa kita? Ya, bisa jadi. Yang jelas 3 hal itu bisa terjadi. Yang pasti itu syarrul ain hakun. Ya, keburukan dari penglihatan orang lain itu fakta. Ya, jadi ketika kita menunjukkan sesuatu yang menyebabkan orang iri, itu bisa menjadi petaka buat dia. Itu bisa terjadi. Atau bisa jadi kesalahan dia itu menjadi sebuah cobaan. Allah menguji. Karena yang nggak mesti ditunjukkan, kenapa ditunjukkan itu? Jadi itu sebuah teguran terhadap kesalahan yang dilakukan. Nggak mesti gitu. Kita tidak melihat pada kehidupan ulama para aulia tidak ada di gambaran kemesraan itu dalam bentuk hal-hal yang semacam itu. Kita bisa melihat umpamanya gambaran bagaimana Nabi mesra dengan istrinya. Maka digambarkan kemesraan itu dalam sebuah format di mana orang menafsirkan bahwa Nabi itu begini begitu, itu penafsiran gitu. Tapi nabinya itu melakukannya itu ya tidak berlebih-lebihan seperti yang ditampilkan pada konten-konten yang semacam itu. Saya kira begitu menafsirkannya. Jadi sekarang kita harus berhati-hati ya. Karena yang paling penting itu realita yang sesungguhnya, bukan realita dunia maya yang kita tampilkan ya Pak Kiai. Jadi faktanya. Jadi fakta. Jadi kita harus lebih bijak Pak Kiai ya untuk men-share kira-kira apa yang perlu, apa yang tidak, apalagi kalau untuk urusan keluarga, karena itu bisa menjadi bumerang juga ya untuk keluarga kita ya Pak Kiai. Iya, saya menarik ini sama ungkapan Mbak Mila. Sebenarnya ini kan gara-gara teknologi, betul. Kemajuan informatika, media sosial ini, maka semua hal itu diangkat ke media sosial. Ada sesuatu yang nggak boleh lupa bagi orang-orang yang memainkan ini, termasuk
kita ini kan program ini bagaimana diluaskan, bagaimana program ini menjangkau semua lapisan. Maka mau tidak mau kita melibatkan diri media sosial gitu ya. Supaya ini lebih bermanfaat, multiguna. Tapi jangan lupa, saya termasuk diingatkan dengan pertanyaan Mbak Mila ini. Bahwa orang yang menunjukkan itu, maka dia punya kerentanan keikhlasannya akan hilang. Betul. Jadi kalau kita baik gitu, kemudian kebaikan kita tunjukkan, itu bisa jadi kita terongrong keikhlasan kita itu. Itu mengapa jangan lalai manakala kita posting sebuah kebaikan itu kita berlindung. Allahumma ja'alni mukhlisa. Ya Allah, jadikan saya orang yang ikhlas. Jadikan bahwa ini sesuai dengan niat awalnya gitu loh. Nah itu yang jarang orang mengingatkan. Dan saya mengingatkan diri sendiri tentunya yang pertama. Buat yang lainnya juga barangkali ada manfaatnya. Jangan lupa kita bisa jadi tidak ikhlas dari lantaran terpukau dengan ya postingan tampilan yang kita buat sendiri. Dan kita haus akan like dan komen-komenan orang subscribe orang ya Pak Kiai ya. Nah itu sebenarnya sudah kenapa kali bangun tidur sudah dicek dulu berapa yang like, berapa yang komen itu menjadi sangat penting. Gitu. Nah, menghilangkanlah keikhlasan kita itu ya. Iya betul. Menarik sekali Pak Kiai pembahasan kita, tapi kita jeda dulu. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan masih akan kembali saat lagi, tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode ketika keluarga menjadi ujian keimanan. Kita lanjutkan pembahasan kita Pak Kiai. Teladan kita adalah baginda Rasulullah SAW. Kita bisa melihat bagaimana kemudian role model ketika beliau bersikap kepada istri-istrinya seperti apa, kepada anaknya, kepada cucunya. Apa yang mungkin kita bisa ambil Pak Kiai dari begitu panjang cerita beliau gitu ya? Apa yang mungkin poin-poin apa yang mungkin kita bisa angkat gitu ya dari kisah perjalanan hidup beliau, bagaimana beliau memperlakukan keluarganya yang mungkin kita bisa adopsi. Baik, sebuah pertanyaan yang sangat penting sekali ya buat kita teladani, bahwa yang pertama itu kemesraan yang tidak kentara itu, bahwa Nabi itu sangat paham benar bahwa istrinya itu pasti capek dengan pekerjaannya. Sehingga Nabi itu tidak pernah meminta, kecuali beliau mengerjakannya lebih dahulu. Jadi Nabi apa saja itu menjahit, menambal, bahkan pekerjaan, mungkin menyapu dan lain sebagainya, beliau tidak meminta tetapi mengerjakannya. Kita itu taruhlah kalau bangun tidur, kalau kita mau mengikuti Nabi, maka kita jangan bangun tidur jangan langsung pergi, tetapi kita membereskan tempat tidur kita dulu, ya sampai bersih dan rapi. Itu juga sebenarnya bagian dari sebuah mengekspresikan kecintaan kita kepada istri itu. Nah, beliau juga tidak pernah menunjukkan ketidaksukaan umpamanya pada suatu saat itu masakannya itu terlalu asin gitu. Beliau tidak pernah merasa kecewa dan menunjukkan kenapa keasinan. Justru dia bilang bahwa pada saat itu dia sangat membutuhkan kalsium gitu. Ya. Jadi pandai memberikan sebuah jawaban ketika ada sebuah kesalahan dan istrinya tidak diposisikan menjadi orang yang salah. Gitu. Tetapi sebenarnya dia ngerti benar bahwa dia lalai dalam memberikan ya yang semacam itu. Yang ketiga umpamanya kita bisa lihat tuh begini. Wanita itu kalau capek itu maaf nih nyap-nyap.
Betul. Ya, kalau capek itu nyap-nyap itu. Ngomel Pak Kiai. Ngomel. Ya Allah, Nah, betul. itu semua termasuk istri Nabi pun. Oh, Nah, beliau salah satunya ada sebuah pengakuan dari Abdullah ibnu Mas'ud. Abdullah ibnu Mas'ud itu orang yang mengabdi kepada Rasulullah itu 10 tahun. Ada riwayat 13 tahun. Dia mengatakan 13 tahun atau 10 tahun dia mengabdi itu tidak pernah disuruh dan tidak pernah dimarahi. Tidak pernah disuruh, tidak pernah dimarahi. Bahkan Nabi tidak pernah mengatakan kenapa begitu, kenapa begini, gitu nggak pernah. Jadi beliau mau memberikan pekerjaannya itu manakala diminta. Maka diberikan bantuan, tapi tidak pernah meminta tolong, itu nggak pernah. Nah, yang menarik pada konteks bahasan kita ini, ketika salah seorang istri Nabi itu marah, ya meledak kepada si Abdullah bin Mas'ud ini, Nabi mengatakan, sudah, qadarallahu lak, kataballahu lak, sudah, catatannya udah seperti itu untuk kamu, sudah gitu. Dia tidak menyinggung bagaimana istrinya yang meledak semacam itu, tetapi juga dia pandai memberikan ketenangan kepada orang yang menjadi objek dari ledakan itu. Sudah, talas tulisannya, qad kataballahu lak, tulisannya udah seperti itu untuk kamu gitu. Nah, itu bagian dari sebuah orang yang menjaga istri. Dan dia tidak mempertunjuk-tunjukkan dalam bentuk ya memeluk, menggandeng, mencium dan hal-hal yang lain, tetapi secara real orang bisa mengerti bahwa betapa Nabi Muhammad itu ya sangat ya perhatian, sangat baik terhadap keluarganya dan menjaga perasaan istrinya gitu. Waduh, kalau ini kan kalau keasinan gitu. Saya pernah masak tapi kemanisan lah kayak. Kata suami saya, sayurnya kayak sirup ya gitu. Bagus sih, saya jadi ketawa akhirnya kita, bukan karena jadi malu tapi akhirnya ketawa. Untungnya menyampaikannya dengan cara yang baik ya gitu. Jadi ya mohon maaf lah ya. Namanya juga masih belajar ya Pak Kiai. Oke, menarik sekali. Dan bagaimana kalau sebaliknya Pak Kiai? Kemudian ketika kita Allah takdirkan diuji dengan keluarga kita, mungkin pasangan kita, dengan anak kita yang menguras kesabaran, yang akhirnya menjadi ujian bagi kita. Bagaimana kita harus menyikapi, Pak Kiai? Ketahuilah ketika kita diuji dengan pasangan hidup kita, bahwa kita sedang dicintai oleh Allah. Ya, para pemirsa, kalau kita diuji di dalam rumah tangga kita, ketahuilah bahwa kita sedang ingin dijadikan orang-orang yang spesial di hadapan Allah. Jadi betapa kita nih Mbak Mila sehat, bangun sehat ketika kita berhadapan dengan masalah itu langsung lemes saja. Bukan cuma tubuhnya yang lemas, semuanya energi turun, bahkan semangat turun, kecerdasan tuh hilang. Padahal sebabnya bukan cuma besar, cuma satu kalimat, dua kalimat, yang kalimat itu nggak bisa hilang, dihilangkan di telinga itu tadi. Nah, tapi balasannya bagi orang yang sabar terhadap menghadapi pasangan hidup, ya itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Ada ungkapan ulama itu, bahkan salah satu ujiannya para wali itu ketika dia menghadapi kecerewetannya seorang istri gitu. Iya. Itu ujian. Berarti saya jadi ujian buat suami saya juga. Iya, tapi sabar ya juga. Gitu. Iya kan, betul. Jadi tapi justru sebenarnya tidak ada juga kan rumah tangga yang sempurna ya Pak Kiai. Selalu kan memang ada asam manisnya, ada manis pahitnya kehidupan rumah tangga yang harus dijalani gitu. Bagaimana kita tetap bisa sabar yang menjalani, ini kan salah satu ibadah terpanjang sebenarnya. Kalau bicara soal berumah tangga ini kan ibadah terpanjang sih. Bagaimana tetap walaupun kita menghadapi ombak dalam rumah tangga, kita tetap tujuannya tuh sama jannah gitu, supaya tetap fokus pada tujuan itu, Pak Kiai. Iya, ada sebuah ilustrasi yang menarik bahwa Nabi pernah menggambarkan itu kepada Abu Dzar, ya Abu Dzar, anna dunya bahrun amik, hei Abu Dzar, dunia itu adalah lautan yang sangat dalam.
kun fihis safinah. Jadilah kau di lautan yang luas itu memiliki safinah. Jadi kehidupan, kalau kita sebutnya suka bahtera kehidupan, bahtera kehidupan. itu sebenarnya konsep asalnya dari sebuah perkataan Nabi bahwa kun fihis safinah. Yang namanya perahu itu, dia akan jalan itu kalau ada ombak. Iya. Dia akan jalan itu ketika ada angin. Dia topan itu adalah dinamika bagi perahu. Kalau dia memahaminya semacam itu, yang nggak ada cobaan bagi perahu itu nggak ada. Karena itu semua adalah dinamika yang menyebabkan dia dinamis untuk bergerak ke depan gitu. Gitu. Nah, begitu cara memahaminya. Jadi justru ini jadi kekuatan ya Pak Kiai ya. Iya. Segala macam ujian yang dirasakan dalam rumah tangga itu jadi motor penggerak untuk maju. Tujuan kita nanti insya Allah ke sana ya. Rumah abadi kita insya Allah di surga gitu ya Pak Kiai. Iya. Masya Allah, jadi PR-nya banyak, apalagi berguru dari ayah gitu ya. Maksudnya yang masih muda-muda ini kadang kan egonya masih tinggi Pak Kiai, nggak mau kalah gitu sama pasangan gitu. Jadi memang harus apa ya Pak Kiai, pintar-pintar ngalah juga nggak sih Pak Kiai? Resepnya betul. itu Pak Kiai? Saling mengalah itu. Kalau dilihat dari bagaimana Nabi mensikapi istrinya, beliau suka mengalah. Oke. Mengalah dan suka mencarikan alasan yang meneduhkan perasaannya. Gitu. Yang meneduhkan perasaan Dianya sendiri. Nabi. Gitu. Okay. Kan asin ya. Oh enggak apa-apa. Hari ini memang aku perlu kalsium lebih banyak. Gitu. Oh, jadi inget iya. Jadi gitu. Jadi cari reason yang bikin kita banyak banyak maklumnya gitu ya. Banyak maklumnya terhadap pasangan kita. Namanya juga kita menikahi manusia biasa ya, nggak sempurna gitu ya. Insya Allah mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla senantiasa menjaga rumah tangga kami, Pak Kiai, rumah tangga para pemirsa semua. Mudah-mudahan langgeng sampai sakinah mawadah sampai janahnya ya. Amin. Pak Kiai, terima kasih. Ilmunya hari ini luar biasa, dibungkus dengan sangat menarik. Ada banyak ilmu sejujurnya yang saya dapatkan hari ini yang harus dipraktekkan. Karena banyak yang harus dipraktekkan dalam kehidupan berumah tangga. Mudah-mudahan jadi panduan bagi kita semua. Dan pemirsa, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung program Gapai Kemuliaan. Semoga kajian hari ini membawa manfaat, membawa kebaikan, dan Allah Azza wa Jalla senantiasa mudahkan kita semua untuk menuntut ilmu agama. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Meladia Rahma dan juga Kiai Haji Haris Hakam undur diri. Insya Allah kita akan jumpa lagi pada episode yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Mas Kiai.